Seduh kopi di pagi hari menjadi pelengkap untuk menjalani hari. Aroma harumnya dan nikmat kafein dari kopi mampu membangkitkan energi dan adrenalin si penikmat kopi. Rasa nikmat kopi dipengaruhi di mana tanaman kopi ditanam dan dipelihara, serta dipengaruhi pasca panen. Penghasil kopi di Wonogiri salah satunya dari Brenggolo, Kecamatan Jatiroto. Siapa sangka Wonogiri yang terkenal daerah kering ternyata menyimpan potensi kopi yang luar biasa. Kopi Brenggolo telah memasuki pasar Jakarta hingga luar Jawa, namun terbesar saat ini di Solo Raya dan Yogyakarta. Kini, nama kopi Brenggolo berkibar dikenal masyarakat luas. Tidak sia-sia saya menanam kopi di Dusun Kemawang ini. Alhamdulillah sampai tahun sekarang 2023 itu saya pribadi sudah menanam kopi sekitar 1000 batang, dan di kelompok petani Argo Wilis ada sekitar 40.000 batang. Ya, untuk perawatan pemupukan biasanya kalau sini sekarang yang paling bagus setahun sekali itu pakai TSP, Ponska, dan urea. Dan ada tambahan lagi yang paling bagus lagi itu campur organik pupuk kandang yang paling bagus. Saya di sini sebagai generasi milenial dari Poktan Argo Wilis. Di sini di Poktan Argo Wilis saya bertanggung jawab di bidang pasca pengolahan, di roaster, bagian branding dan juga pemasaran. Dari pasca pengolahan kami juga punya beberapa proses untuk kopi yang kami terapkan. Terutama ada 2 jenis varietas kopi yang kami miliki, yaitu Robusta dan juga Arabica. Tapi kapasitas paling terbanyak kami adalah Robusta. Untuk pasca pengolahan kopi sendiri, setelah pasca panen kami ada beberapa proses yang kami terapkan untuk kopi yang kami miliki. Untuk jenis Robusta sendiri kami memilih proses natural, karena dari uji cupping dari teman-teman yang ada di hilir, lebih cocoknya kami memakai metode natural. Seperti itu. Natural yaitu kalau natural itu dari kebun petik, dipilih yang ceri merah. Setelah ceri merah sampai di rumah masih disortir lagi, ceri merah dan hijau dipisahkan. Setelah itu, setelah dipisahkan, dirambang. Yang biji-biji ceri mengapung itu diambil. Setelah itu, setelah diambil yang tidak mengapung itu dijemur sampai kering. Kira-kira kurun waktu penjemurannya sampai 22 sampai 25 hari. Itu dengan kadar air 11% sampai 12%. Dan setelah itu, setelah biji kering, itu kami huler atau kami giling menjadi beras kopi. Setelah menjadi beras kopi, nanti sortir lagi antara biji defect, biji yang hitam, dan biji yang pecah. Nanti kami pisahkan antara yang tidak pecah dan yang super. Nah, yang super nanti larinya ke produk yang nantinya akan kita kemas. Untuk Arabica sendiri, kami memilih proses full wash. Mengapa kami memakai proses full wash? Karena dengan kadar acidity kopi Arabica yang tinggi, kami mencoba meminimalisir adanya kadar-kadar getah yang terkandung dalam kopi Arabica. Dalam proses full wash ini saya jelaskan, yaitu dengan cara pertama pemetikan, pemilihan biji merah dan hijau. Sampai di rumah nanti masih dipilih lagi antara merah dan hijau, dirambang. Nah, bedanya dengan yang natural, setelah dirambang, kalau natural itu kan langsung dijemur. Kalau yang full wash itu kami masuk ke mesin pulper atau kami pisahkan antara kulit ceri dan beras ceri yang ada di dalamnya. Jadi dalam kondisi masih basah. Setelah itu kering sampai jemur. Seperti itu kalau yang Arabica. Saya di Argo Wilis sebagai sekretaris kelompok tani. Tugas dan kewajiban saya adalah untuk pengembangan kualitas kopi. Salah satunya yang kita lakukan di kelompok tani adalah membuat tim. Tim ini terbagi dari 5 kelompok yang masing-masing terdiri dari 4 sampai 5 orang. Itu bertugas untuk perawatan, baik untuk penyiangan rumput, untuk pemupukan,
Kemudian untuk pasca panen itu meliputi dari perantingan dan lain sebagainya. Adapun tim ini bekerja setiap 1 minggu sekali. Yang kita lakukan adalah bergulir dari satu anggota ke anggota yang lain untuk melakukan perawatan dan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas kopi, untuk menyeimbangkan antara petani yang satu dengan petani yang lain, dan harapan kedepannya untuk ada peningkatan, jadi tidak ada ketimpangan antara anggota yang satu dengan anggota yang lain.